Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Pemirsa, ruqyah adalah metode penyembuhan yang dilakukan dengan pembacaan ayat-ayat Al-Quran dan doa-doa untuk mengobati gangguan jin, sihir, atau ain. Terdapat risiko di dalam ruqyah. Risiko di dalam ruqyah itu berlaku bagi peruqyah dan bagi pasien yang diruqyah. Pada video kali ini, kita akan membahas risiko dalam ruqyah bagi peruqyah. Sedangkan risiko bagi pasien yang diruqyah, insya Allah nanti akan kita bahas dalam video tersendiri. Pemirsa, risiko adalah bahaya atau konsekuensi yang dapat terjadi akibat sebuah proses yang sedang berlangsung atau kejadian yang akan datang. Dalam ruqyah, terdapat risiko atau bahaya yang bersifat gaib atau gangguan gaib, dan bahaya dari aspek lain atau bahaya dari non-gaib. Risiko gangguan gaib dalam ruqyah ada dua, yaitu bahaya dari jin dan bahaya dari tukang sihir. Yang pertama, bahaya dari jin. Ketika peruqyah membacakan ayat-ayat Al-Quran kepada pasien atau tempat atau objek yang diruqyahnya, maka jin yang ada di situ akan tersakiti. Jin yang tersakiti berpotensi akan membalas dendam atau menyerang balik. Serangan jin kepada peruqyah dapat berupa serangan ruhani, yaitu yang bersifat spiritual, dan serangan jasmani atau yang bersifat fisik. Serangan pertama adalah bisikan. Serangan atau gangguan jin yang paling umum dialami peruqyah adalah bisikan. Setelah sesi ruqyah selesai, ada kemungkinan jin akan mengikuti peruqyah, lalu mengganggunya dengan memberikan bisikan-bisikan ke dalam pikiran. Bisikan-bisikan itu dapat berupa bisikan yang membuat peruqyah menjadi mudah marah. Peruqyah yang awalnya tenang dan sabar, tiba-tiba menjadi mudah marah karena sebab yang sepele. Menjadi mudah marah kepada keluarganya, kepada temannya, dan kepada siapa saja, termasuk kepada pasiennya. Ini biasanya dialami selama beberapa hari setelah melakukan ruqyah dan merupakan bisikan paling umum atau paling sering yang akan dialami peruqyah. Kemudian, bisikan yang membuat takut. Jin akan coba membuat peruqyah takut untuk meruqyah dengan membisikkan pikiran-pikiran buruk tentang akibat dari meruqyah yang akan menimpa dirinya ataupun keluarganya, sehingga membuatnya berpikir untuk berhenti meruqyah. Biasanya, setelah menangani kasus-kasus yang mudah dan tuntas, ada perasaan gembira dan bersyukur di dalam hati peruqyah. Namun setelah menangani kasus yang berat atau serius, biasanya bisikan takut ini dominan, akan dirasakan oleh peruqyah. Lalu bisikan yang membuat gelisah. Jin membisikkan kekhawatiran-kekhawatiran dan kesedihan dalam pikiran tentang berbagai hal, sehingga peruqyah menjadi gelisah. Dia menjadi gelisah dan kehilangan kedamaian dalam jiwanya. Lalu bisikan yang membuat ragu atau was-was. Setelah meruqyah kasus tertentu, biasanya peruqyah akan mengalami gangguan berupa bisikan keraguan, seperti keraguan dalam ibadah, dalam pekerjaan, dalam tindakan, dan dalam hal apa saja, termasuk ragu untuk membantu dan datang ke rumah pasien yang membutuhkan ruqyah. Kemudian bisikan yang membuat malas. Biasanya akan dibuat untuk malas beribadah, karena ini adalah hal yang sangat mendasar dan merupakan bagian dari pertahanan kokoh yang ada pada diri seorang peruqyah. Trik mereka biasanya akan dimulai dari ibadah yang sifatnya sunnah. Ibadah-ibadah sunnah. Peruqyah akan dibuat malas atau meninggalkan berbagai ibadah sunnah yang selama ini rutin dikerjakannya. Kemudian akan dibuat untuk malas meruqyah. Lalu bisikan yang
mengajak untuk berbuat maksiat. Jin akan berusaha menarik peruqyah agar terjatuh dalam perbuatan maksiat yang berulang-ulang, sehingga membuatnya sulit untuk kembali berada di atas ketaatan. Perbuatan maksiat ini akan melemahkan peruqyah secara spiritual. Gangguan berupa bisikan-bisikan ini biasanya juga akan menimpa istri dan anak-anak peruqyah dengan intensitas dan frekuensi yang berbeda. Serangan jin yang kedua adalah serangan jin di waktu tidur. Tidur adalah keadaan paling rentan bagi seorang manusia terhadap serangan atau gangguan jin. Demikian juga bagi seorang peruqyah. Serangan atau gangguan jin saat tidur dapat berupa mimpi buruk maupun ketindihan atau erep-erep, sleep paralysis. Jin biasanya menyerang peruqyah di dalam mimpi dengan manifestasi berupa mimpi dipatuk ular, mimpi berkelahi dengan orang, dengan hewan, dengan monster, berkelahi dengan hantu, dan lain-lain, dan mimpi dikejar-kejar. Apabila jin mampu menembus penjagaan atau perlindungan diri dari peruqyah, mereka bisa membekap atau menduduki tubuh peruqyah saat tidur. Gejalanya adalah seperti antara sadar dan tidak, lalu tubuh dan mulut tidak dapat digerakkan, tidak dapat berkata-kata, sehingga sulit untuk membaca doa pengusir syaitan, ataupun sulit untuk berteriak. Sementara tubuh terasa tertekan, sesak nafas, dan terdengar suara desingan di telinga. Mimpi buruk dan ketindihan yang berulang akan melemahkan mental dan spiritual dari peruqyah, yang akan mempengaruhi performanya dalam membantu pasien, bahkan juga dalam menjalankan rutinitasnya sehari-hari. Keluarga peruqyah juga sangat rentan mengalami serangan jin saat tidur ini, terutama anak-anak. Mereka akan sering menangis atau meronta saat tidur di tengah malam. Serangan jin yang ketiga adalah jin menampakkan diri. Ada kalanya jin mengganggu dengan cara menampakkan diri kepada peruqyah maupun kepada keluarganya. Biasanya setelah menangani kasus yang berat atau bila jin yang terlibat adalah jin yang besar dan kuat. Penampakan jin mulai dari bayangan hitam yang lewat atau kelebatan, bahkan sampai sosok yang lebih definitif yang terjadi di rumah peruqyah. Ini akan dialami oleh dirinya sendiri, oleh istrinya, maupun oleh anak-anaknya. Perlu diketahui bahwa bila jin telah berani menampakkan diri, maka dapat dipastikan bahwa dia adalah jin yang berilmu tinggi, jahat, dan mungkin berbahaya. Kalau sudah sampai ke taraf ini, maka peruqyah tidak boleh mengabaikannya, apalagi menganggapnya sepele. Kalau tidak, pada dirinya, mungkin keburukan bisa menimpa istri maupun anak-anaknya yang ada di rumah. Kemudian, serangan jin secara langsung. Jin bisa menyerang peruqyah secara fisik saat mereka sedang menguasai kesadaran pasien, yaitu saat pasien kesurupan. Pasien menjadi agresif dan memandang peruqyah dengan penuh kebencian, lalu melancarkan serangan seperti memukul atau menendang. Namun terkadang jin juga menyerang peruqyah secara langsung, baik dalam proses ruqyah, selama proses ruqyah ya, maupun setelahnya. Serangan ini dapat berupa sakit kepala karena hantaman jin atau sensasi berat di pundak, sesak nafas, mual hingga muntah. Merinding adalah sensasi yang bisa kita rasakan saat bersinggungan atau berdekatan dengan jin, atau bila energi jin itu sangat besar. Kehadiran jin di tubuh pasien atau di ruangan tempat sesi ruqyah membuat udara atau hawa di sekitar situ menjadi terasa berat. Bila peruqyah sedang dalam kondisi fisik yang kurang prima, hal ini dapat memberikan efek buruk baginya secara langsung. Ada juga jin yang berhasil hinggap di badan peruqyah, atau yang biasa kita sebut ketempelan, ya. Itu akan membuatnya selalu merasa letih dan berat
sering bermimpi buruk, mudah emosi, dan gangguan dalam ibadah. Seringkali kita menyaksikan beberapa oknum peruqyah yang dalam sesi ruqyahnya tampak berkelahi melawan sesuatu yang tidak terlihat. Ketahuilah, hal ini ada dua kemungkinan, yaitu benar dan tipuan. Benar atau tipuan. Apabila benar, kalau benar ya, maka biasanya oknum peruqyah seperti ini dibantu khodam. Dia punya khodam dari kalangan jin. Wallahu a'lam. Nah, dengan bantuan khodamnya inilah dia bisa melihat jin yang ada di badan pasien ataupun di rumah pasien, melawan jin itu, menangkapnya, memenjarakannya, atau memindahkan jin tersebut, jin pengganggu tersebut ke tempat lain. Semua itu adalah bantuan dari khodamnya. Pemirsa, sekarang kita bahas tentang bahaya dari tukang sihir. Tukang sihir memiliki pembantu dari kalangan jin yang biasanya disebut khodam atau prewangan. Orang Jawa nyebutnya prewangan. Orang yang punya khodam pada umumnya memiliki sifat kesombongan pada dirinya. Karena merasa memiliki sesuatu, yaitu khodamnya itu, dan merasa dirinya hebat, merasa sakti. Di dalam tatanan masyarakat tertentu, tukang sihir memiliki kedudukan yang tinggi. Mereka diagungkan karena dianggap orang pintar, orang sakti. Mereka didatangi orang-orang yang ingin naik jabatan, mencari popularitas, ingin kaya, ingin wanita, ingin sehat, ingin sembuh, dan juga orang-orang yang ingin mencelakakan orang lain. Tukang sihir tidak senang bila ada orang yang mengungguli dirinya atau mengacaukan pekerjaannya. Dia akan melakukan segala cara untuk menjaga reputasinya. Mengapa ketika seorang peruqyah mengobati orang yang terkena sihir, setelah itu dia atau keluarganya akan mengalami serangan atau gangguan gaib? Mekanismenya adalah sebagai berikut. Yang pertama, informasi dari jin yang bekerja pada pasien. Jin kiriman tukang sihir yang ada pada pasien, baik itu di badannya maupun di luar badannya, akan memberitahu tukang sihir saat seorang peruqyah coba mengobati pasien tersebut. Yang kedua adalah informasi dari jin di tempat pasien. Sihir dengan tujuan tertentu melibatkan sejumlah jin yang hanya bertugas memberi serangan atau gangguan ketika pasien sedang berada di tempatnya, misalnya di rumahnya atau di kantor, di tempat usaha, di mobil misalkan, dan yang lainnya. Mereka hanya tinggal di tempat, tidak mengikuti kemana pasien pergi, dan hanya memberikan serangan atau gangguan saat pasien berada di tempat itu. Nah, ketika peruqyah datang ke tempat pasien untuk membersihkannya, maka jin-jin ini biasanya akan langsung memberitahu tukang sihir. Yang ketiga adalah jin utusan tukang sihir saat sesi ruqyah. Setelah ada laporan dari jin yang ada di badan maupun di tempat pasien saat sesi ruqyah berlangsung, biasanya tukang sihir akan mengutus jin yang menjadi mata-matanya, mengamati proses ruqyah, dan mengukur sejauh mana kemampuan peruqyah. Apabila dia menghendaki, maka bisa saja tukang sihir langsung mengutus jin lain untuk menyerang peruqyah saat sesi ruqyah sedang berlangsung. Serangan ini bisa dilakukan secara langsung maupun melalui pasien, yaitu saat pasien sedang kesurupan tentu saja. Bila proses ruqyah berhasil membatalkan sihir, tukang sihir biasanya akan melakukan balas dendam pada peruqyah. Dia akan mengutus jin peliharaannya untuk mengamati peruqyah setelah ruqyah selesai dan mengikuti peruqyah tersebut sampai ke rumahnya. Saat ini, tukang sihir memperoleh informasi tentang keseharian peruqyah, bagaimana ibadahnya, bagaimana zikir penjagaannya, serta istri dan anak-anaknya. Oke, sekarang kita bahas serangan tukang sihir pada peruqyah. Setelah sihirnya batal, tukang sihir yang marah akan menyerang peruqyah secara sistematis. Serangan dan gangguan itu dilancarkan baik dari segi mental maupun dari segi fisik.
Yang pertama, serangan pada mental. Serangan pada mental berupa penyerangan dalam mimpi. Jadi hampir sama dengan gangguan jin secara umum. Tukang sihir dengan taraf kekufuran tertentu sudah sangat menyatu dengan jin khodamnya. Ya, wallahu a'lam. Antara khodam dengan manusianya sudah terjadi penyelarasan atau sinkronisasi. Sehingga antara jin dan tukang sihir itu seolah-olah menyatu. Seolah-olah menyatu. Hal ini memungkinkan jin untuk melakukan perbuatan manusia, misalnya memindahkan objek, mencekik misalnya. Dan manusianya bisa melakukan perbuatan jin, misalnya datang ke dalam mimpi seseorang. Ketika tukang sihir hadir dalam mimpi peruqyah, biasanya dia hanya sebatas memberikan peringatan, misalnya dengan menatap tajam, penuh kebencian, atau bisa juga benar-benar menyerang. Maka peruqyah akan mimpi berkelahi dengannya. Selain itu, tukang sihir bisa saja mengutus jin bawahannya, anak buahnya ya, untuk menyerang peruqyah dalam mimpinya, sehingga peruqyah akan mimpi diserang binatang, berkelahi, dikejar, dan yang lainnya. Serangan dalam mimpi juga bisa dialami istri maupun anak-anaknya. Kemudian, menimbulkan kebencian. Tukang sihir mengutus sejumlah jin pada peruqyah atau pada istrinya, atau pada anak-anaknya, atau sebatas pada rumahnya. Kemudian jin-jin ini bertugas membuat pertengkaran atau kebencian antara satu sama lain, sehingga peruqyah dan keluarganya sering terlibat pertengkaran dan kemarahan. Serangan selanjutnya adalah membawakan binatang berbisa. Tukang sihir mengutus jin untuk membawakan binatang berbisa seperti kalajengking, kelabang, atau ular ke rumah peruqyah. Itulah mengapa di rumah peruqyah jadi sering tiba-tiba ada binatang-binatang tersebut secara tidak masuk akal. Ya, tidak masuk akal. Tidak tahu datangnya dari mana tiba-tiba. Misalnya lagi sholat, waktu sujud, Allahu Akbar, lalu bangun dari sujud, lalu mau sujud yang kedua, tiba-tiba di depan sajadah itu sudah ada kalajengking. Sudah ada kalajengking. Atau sudah ada lipan, kelabang, atau tiba-tiba ada ular. Cepat sekali. Kalau dia lagi sholat, misalkan ada kalajengking itu, atau kelabang itu masuk dari celah pintu misalkan, kan pasti kelihatan. Ini enggak, tiba-tiba begitu bangun dari sujud, begitu mau sujud lagi, tiba-tiba ada di depan. Cepat sekali. Bukan jatuh dari atas juga. Jadi keberadaannya itu tidak masuk akal gitu ya. Nah, hal ini adalah peringatan biasanya, atau bisa juga merupakan teror yang diberikan oleh tukang sihir. Oke, jadi semua itu adalah serangan atau gangguan dari tukang sihir untuk melemahkan mental, serangan pada mental peruqyah secara spiritual ya. Sedangkan serangan secara fisik berupa peruqyah dibuat sakit. Nah, bila tukang sihir sudah membawa hal ini ke dalam urusan pribadi, dia akan benar-benar serius dengan serangannya. Kan jadi dia sudah tahu nih, ketika ada seorang korban sihir itu diruqyah dan dengan izin Allah berhasil, batal sihirnya. Lalu tukang sihir mendapat info dari jin yang ada di badan pasien, di rumah pasien, ataupun jin mata-matanya. Dia jadi tahu nih bahwa pekerjaannya sudah dirusak, sudah dihancurkan oleh peruqyah ini gitu ya. Dia akan mengirimkan sihir kepada si peruqyah ya, sihir beneran, bukan cuman gangguan jin biasa untuk ganggu-ganggu aja. Kalau ini benar-benar sudah jadi urusan pribadi antara dia dengan peruqyah itu, dia akan mengirimkan sihir beneran. Selain juga sihir baru untuk korbannya yang sudah diobati itu. Biasanya sihir yang dikirim adalah sihir yang bertujuan untuk membuat sakit atau bahkan untuk mencelakakan. Bila Allah takdirkan, kalau Allah takdirkan kena ya, itulah mengapa sebagian peruqyah itu tumbang setelah membantu pasien dengan kasus sihir tertentu. Bahkan, walaupun jarang ya, saya pernah mendengar pasien bercerita bahwa misalnya sudah ada 2 peruqyah yang meninggal dalam 1 bulan ini setelah mencoba mengobati dirinya.
Ketika tukang sihir benar-benar mengirimkan sihir pada peruqyah, dia akan mengirimkan jin yang besar dan kuat. Karena peruqyah pada umumnya punya benteng penjagaan yang lebih kuat daripada orang biasa. Selanjutnya adalah dibuat lelah. Apabila tidak memungkinkan menumbangkan peruqyah dengan sakit, maka cara terbaik untuk menyerang secara fisik adalah dengan membuat peruqyah itu selalu merasa lelah. Ini bisa dilakukan dengan mengirimkan jin dan mempengaruhi mentalnya, sehingga peruqyah merasa kewalahan atau mengalami kelelahan mental yang berujung pada kelelahan fisik. Nah, jadi dia main di mental dulu, baru itu akan nanti efek sekundernya ke fisik, jadi kelelahan fisik. Atau bila mampu, jin akan menempel di punggung atau di tulang belakang, sehingga setiap hari peruqyah itu senantiasa merasa berat dan capek, walaupun sudah cukup istirahat. Ya, wallahu a'lam. Nah, pemirsa, itulah tadi risiko gaib ya, atau gangguan gaib yang akan dialami seseorang, khususnya peruqyah ketika dia meruqyah orang lain. Nah, sekarang kita bahas risiko dari aspek lain atau aspek non-gaib ya. Selain risiko gangguan gaib, peruqyah juga menghadapi risiko dari aspek lain ya, aspek yang non-gaib. Yang pertama adalah kelelahan fisik. Ruqyah yang memerlukan waktu lama atau berulang kali bisa membuat peruqyah merasa lelah, baik secara fisik maupun mental. Sebagian peruqyah itu ada yang menghabiskan waktu 3-4 jam. 3-4 jam untuk satu sesi ruqyah, untuk satu pasien. Setelah itu dia berpindah lagi ke tempat lain untuk meruqyah pasien dengan durasi yang hampir sama. Bahkan ada juga yang menghabiskan 5-6 jam untuk meruqyah satu orang pasien di satu sesi ruqyah. Jadi maraton, tidak ada jeda, langsung terus. Ini sangat tidak sehat ya, dan berisiko mengalami kelelahan fisik. Saat kelelahan fisik terjadi, mental dan spiritual juga menjadi melemah. Ya, jadi melemah. Sedangkan risiko serangan jin maupun tukang sihir senantiasa mengintai selama sesi ruqyah maupun sesudahnya. Yang kedua adalah tekanan mental. Menangani orang yang terkena gangguan berat bisa menjadi beban mental bagi peruqyah. Seringkali jin yang menguasai pasien yang sedang kesurupan itu membentak-bentak kan, mengancam peruqyah. Misalnya dia bilang, kamu jangan ikut campur, kamu juga akan saya matikan nanti. Ngancam. Atau kamu tidak usah ikut campur ya, nanti anak-anak kamu akan saya ganggu juga. Saya tuh sudah tahu rumah kamu. Misalnya jinnya ngancam kayak itu. Dan yang semisal dengan itu. Kata-kata ancaman seperti ini sebenarnya melukai mental peruqyah ya. Peruqyah meruqyah dengan situasi pasien kesurupan akan selalu memberikan tekanan mental. Jadi bisa melemahkan mental. Kemudian risiko selanjutnya, risiko dari aspek non-gaib ya, adalah pengeluaran finansial. Risiko pengeluaran finansial. Sebagian peruqyah itu melakukan ruqyah di rumahnya sendiri, dan sebagian lagi menerapkan sistem kunjungan ke rumah pasien, atau memang permintaan dari pasien karena dia mungkin merasa lebih nyaman kalau ruqyah itu dilakukan di rumahnya, atau bila peruqyah harus melakukan pembersihan tempat, misalnya rumah, kantor, tempat usaha, dan yang lainnya. Maka peruqyah harus mengeluarkan uang untuk biaya transportasi dan makan minumnya selama proses ini dilakukan. Risiko non-gaib selanjutnya adalah tersitanya waktu pribadi dan keluarga. Sebagian besar peruqyah memiliki mata pencaharian berupa pekerjaan normal seperti kebanyakan orang pada umumnya. Ada yang pekerjaannya itu guru, ada yang pedagang, ada yang penjual parfum, ada yang dokter, ada juga para medis, dan yang lainnya. Untuk peruqyah-peruqyah seperti ini, rawatan ruqyah biasanya dilakukan di luar jam kerja normal mereka, yang itu merupakan waktu istirahat dan waktu untuk keluarga mereka. Nah, kemudian selanjutnya adalah risiko sosial.
Dalam beberapa komunitas, praktik ruqyah itu mungkin tidak dipahami dengan baik atau dianggap sebagai hal yang mistis. Ini bisa menyebabkan peruqyah mengalami penolakan atau dianggap negatif oleh sebagian masyarakat. Ada juga sebagian muslim yang menganggap bahwa peruqyah itu adalah orang yang merusak tauhid kaum muslimin. Karena dengan adanya mereka, umat Islam jadi malas berdoa sendiri atau meruqyah diri sendiri, sehingga menurunkan kadar tauhid mereka, katanya. Orang-orang seperti ini biasanya akan menyerang peruqyah secara verbal atau melalui narasi negatif di media sosial. Risiko selanjutnya adalah tuntutan keluarga pasien atau dari pasien itu sendiri. Jika ruqyah tidak menunjukkan hasil yang diharapkan, keluarga pasien bisa menuntut atau menyalahkan peruqyah. Meskipun ruqyah hanya sarana dan hasilnya tergantung kepada kehendak Allah, tergantung dari izin Allah. Nah, hal ini biasanya terjadi bila peruqyah mengobati pasien dengan latar belakang ilmu agama yang kurang. Mereka tidak mengerti mengapa Allah menguji mereka dengan musibah berupa terkena ain, atau gangguan jin, atau terkena sihir. Dan mereka bergantung sepenuhnya kepada peruqyah, bukan kepada Allah dalam urusan kesembuhan mereka. Oke. Nah, risiko lainnya adalah hinaan dari keluarga pasien. Sebagian peruqyah memang masih ada kekurangan dalam tata cara membaca Al-Qur'annya, banyaknya hafalan, ayat atau surah, kemudian wawasan Islamnya, atau mungkin karena penampilannya yang sederhana. Hal ini menyebabkan dia diremehkan keluarga pasien, bahkan sampai ada narasi yang merendahkan, baik yang mereka ucapkan secara langsung maupun disampaikan secara tidak langsung. Dan yang terakhir adalah risiko tuntutan hukum. Jika ruqyah dilakukan dengan cara yang tidak sesuai atau tanpa persetujuan pasien atau keluarganya, peruqyah bisa menghadapi tuntutan hukum. Selain itu, jika terjadi insiden fisik seperti cedera saat proses ruqyah ini juga bisa menjadi dasar untuk tuntutan hukum. Ada juga peruqyah yang memusnahkan benda klenik yang ada di rumah pasien, namun itu bukan milik pasien. Misalnya itu milik pamannya misalkan, atau milik abangnya yang tinggal serumah pokoknya, tapi itu bukan milik pasien. Karena tahu ini benda klenik, jadi oleh peruqyah ini dihancurkan. Misalnya benda kleniknya itu berupa senjata tradisional yang ternyata benda itu dibeli dengan harga yang mahal. Nah, dimusnahkan benda itu tanpa sepengetahuan dan persetujuan pemiliknya. Kemudian yang bersangkutan akhirnya membawa masalah ini ke dalam ranah hukum. Sehingga peruqyah itu diamankan dan diproses oleh pihak yang berwajib. Ini pernah saya alami, bukan saya, teman saya di sini, di kota Pontianak. Ada yang seperti ini dia. Ada keris dibakar gitu. Padahal itu bukan punya pasien, dan itu harganya jutaan. Setelah yang punya pulang kerja, dia lihat itu sudah tidak ada, ditanya ini kemana barangnya, sudah dibakar sama peruqyah. Nah, marah dia, akhirnya dilaporkan polisi. Baik pemirsa, demikian saja untuk video kali ini Insya Allah video selanjutnya tentang resiko yang dihadapi pasien dalam ruqyah. Semoga bermanfaat. Dan ucapan terima kasih serta apresiasi yang sebesar-besarnya saya berikan kepada para member channel ini. Terima kasih sudah menjadi member dan mensupport saya Jazakumullahu khairan. Semoga Allah membalas kebaikan Anda dengan balasan yang baik. Disehatkan badannya, dilancarkan rezekinya, dan dimudahkan segala urusannya, baik di dunia maupun di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.